Kabupaten Jember, terletak di wilayah timur Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu lumbung pertanian nasional. Salah satu komoditas unggulan dari daerah ini adalah edamame. Kedelai muda yang memiliki nilai ekonomi dan gizi yang sangat tinggi. Julukan istimewa edamame asal di Jember dikenal sebagai salah satu edamame terenak di dunia yang disebut dengan Wonderful Edamame from Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi edamame. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, saya, Suci, dengan NIM 221030. Saya Fanimatus Zahra dengan NIM 231008. Saya Dika Disa Putra dengan NIM 22151051. Saya Satria dengan NIM 22151060. Saya Wisnu Bareng David dengan NIM 1053. Oke teman-teman, berikut adalah penjelasan dari budidaya edamame yang akan kami jelaskan. Jadi edamame sendiri itu merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama sebagai produk ekspor yang banyak diminati di pasar internasional seperti Jepang, Amerika Serikat, dan juga negara-negara Eropa lainnya. Nah, edamame sendiri itu yaitu kedelai yang dipanen saat masih muda, teman-teman. Jadi sebelum bijinya mengeras dan juga belum menguning. Nah, ini biasanya dikonsumsi dalam bentuk rebusan atau kukusan sebagai cemilan sehat tanpa tambahan apapun. Nah, ini daya tariknya sendiri itu terletak pada kandungan nutrisinya yang tinggi. Edamame itu kaya akan protein nabati yang mendukung kebutuhan gizi terutama pada para vegetarian. Edamame itu tumbuh paling baik pada ketinggian antara 0 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Nah, tanaman ini tuh menyukai suhu udara yang hangat, idealnya tuh pada 25 hingga 30 derajat Celcius. Nah, suhu ini bisa memengaruhi pertumbuhan dan hasil panennya juga. Nah, buat curah hujannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 200 mm per bulan. Nah, ketersediaan airnya itu yang cukup itu terutama pada fase awal pertumbuhan dan juga pembentukan polong itu sangat krusial bagi pertumbuhan edamame sendiri untuk mencapai hasil yang optimal. Tempat tumbuhnya juga tanahnya tuh sebaiknya pada tanah yang gembur dan memiliki drainase yang baik. Nah, itu akan mendukung perkembangan akar dan juga memperlancar penyerapan nutrisi serta pH yang sesuai itu di kisaran 5,8 hingga 6,5 pH-nya. Nah, tanahnya tuh tanah yang terlalu asam dan juga terlalu basah itu dapat menghambat penyerapan unsur hara. Selanjutnya ada teknik pembudidayaan dari tanaman edamame. Yang perlu disiapkan pertama yaitu ada persiapan lahan. Persiapan lahan meliputi pembersihan lahan, di mana lahan dibersihkan dari gulma, tanaman sebelumnya, dan juga bebatuan yang ada pada lahan tersebut. Untuk persiapan lahan sendiri juga ada pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah seperti pembajakan. Pembajakan dilakukan dengan kedalaman 20 hingga 30 cm. Dan juga pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan mempunyai lebar yaitu 1 meter dan juga kedalaman atau tinggi 25 hingga 30 cm dan panjang disesuaikan dengan lahan tersebut. Untuk pengapuran, jika pada lahan pH-nya itu kurang dari 5,8 itu bisa dilakukan pengapuran menggunakan dolomit. Untuk yang kedua ada pemilihan dan perlakuan benih. Pemilihan dan perlakuan benih ini yaitu pemilihan varietas yang unggul. Untuk varietas yang unggul pada tanaman edamame yaitu ada dua. Yang pertama ada sayaka. Sayaka sendiri itu mempunyai ketahanan terhadap penyakit dan juga umur panen yaitu 70 hari setelah tanam. Dan juga untuk varietas yang satunya yaitu Ryoko yaitu mempunyai produktivitas tinggi ya, antara 2 hingga 3 ton per hektar. Untuk perlakuan benih sendiri bisa dilakukan yaitu dengan cara perendaman dengan air hangat selama 6 jam untuk mempercepat perkecambahan. Yang selanjutnya ada penanaman. Penanaman yaitu dilakukan dengan jarak tanam antara 20 cm, itu jarak per lubang 20 cm kali 25 cm. Untuk kedalaman tanaman sendiri yaitu 3 hingga 5 cm. Jika terlalu dalam menghambat perkecambahan dari tanaman edamame itu sendiri. Untuk waktu tanam itu
paling bagus yaitu antara pagi atau sore. Untuk pagi hari antara pukul 6 pagi hingga pukul 9, untuk sore hari yaitu pukul 3 sore hingga 5 sore. Pemeliharaan tanaman yang tepat dapat dilakukan dengan cara 1. Penyulaman tanaman. Penyulaman dapat dilakukan di waktu 3-7 hari setelah tanam. Kedua, penyiangan. Waktu penyiangan dapat dilakukan biasanya 2-3 kali selama masa pertumbuhan tanaman edamame. Yang ketiga, pembumbunan. Waktu pembumbunan biasanya dilakukan sekitar 3 minggu setelah tanam. Kemudian yang keempat, pemupukan susulan dapat dilakukan yang pertama yaitu pada 10 hingga 14 hari setelah tanam. Yang kedua yaitu 25 hingga 30 hari setelah tanam. Pemupukan dapat menggunakan jenis pupuk yang organik maupun anorganik. Kemudian yang kelima yaitu pengairan atau irigasi. Pengairan atau irigasi dapat dilakukan dengan cara intensif. Pengendalian hama pada tanaman edamame dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Pengendalian gulma. Gulma dapat bersaing dengan tanaman edamame untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Lakukan penyiangan secara teratur untuk mengurangi kompetensi ini. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit. Edamame rentan terhadap hama dan penyakit seperti kutu daun, ulat gerayak, serta penyakit karat daun. Gunakan pestisida dan fungisida yang ramah lingkungan jika diperlukan. Kemudian panen. Tanda panen yang pertama yaitu polongnya hijau tua, kemudian biji itu terisi penuh sekitar 80% isi polong. Kemudian nganunya itu belum mengeras. Lalu umurnya itu biasanya 65 sampai 75 hari setelah tanam tergantung varietasnya. Lalu teknik panen. Gunakan pisau yang tajam untuk memotong tangkai polong dan hindari luka pada polong untuk mencegah pembusukan. Lalu selanjutnya itu pasca panen, off farm, tentang sortasi dan pembersihan. Kriteria sortasi yang pertama itu kelas A polong utuh panjang 3 cm, biji 2-3 butir polong. Lalu kelas B polongnya pecah atau ukuran kecil. Lalu selanjutnya yaitu pencucian dengan cara gunakan air mengalir untuk hilangkan kotoran dan residu dari pestisida. Untuk menjamin kualitas dari kebun hingga sampai kepada tangan konsumen diperlukan serangkaian proses pasca panen yang terencana dan terkontrol ketat. Setiap tahapan memiliki tujuan spesifik yang krusial dan berkontribusi pada kualitas akhir pada produk edamame tersebut. Salah satu tahapan yang akan dilakukan pada proses pasca panen edamame ini adalah yang pertama adalah blenching dan pendinginan. Lalu apa itu blenching dan pendinginan? Jadi tahap ini adalah fondasi untuk menjaga kualitas visual dan sensorik edamame. Pertama, edamame menjalani blenching singkat dengan direbus dalam air mendidih. Durasi yang sangat krusial ini hanya sekitar 3 menit. Proses ini bukan sekedar merebus, melainkan bertujuan utama untuk menonaktifkan enzim yang secara alami ada di dalam edamame seperti polifenol, oksidase, dan yang lain-lain. Jika enzim ini tidak dihentikan, edamame akan mengalami perubahan warna menjadi sedikit kusam atau kecoklatan dan penurunan kualitas tekstur. Blenching tidak efektif mempertahankan warna hijau cerah klorofil pada edamame serta sedikit mengurangi beban mikroorganisme awal pada permukaannya. Segera setelah blenching, edamame langsung didinginkan dengan cepat, biasanya menggunakan air es ataupun es batu. Lalu pendinginan mendadak ini sangat penting untuk menghentikan proses pemasakan yang dimulai saat blenching. Hal ini mencegah edamame menjadi terlalu lunak atau kehilangan tekstur yang renyah, sekaligus membantu
meminimalkan hingga hilangnya vitamin, nutrisi sensitif panas lainnya yang bisa terjadi jika proses pemasakan berlanjut. Tahapan terakhir pada proses pasca panen edamame adalah proses transportasi. Proses pengiriman ini menjadi penentu terakhir kualitas edamame saat tiba di tangan konsumen. Distribusi dilakukan menggunakan sistem rantai dingin atau cold chain yang ketat. Hal ini berarti edamame terus dijaga pada suhu yang terkontrol dan sesuai standar penyimpanan baik suhu ataupun keadaannya hingga mencapai titik penjualan terakhir atau sampai di tangan konsumen. Sistem rantai dingin ini bertujuan untuk mempertahankan kesegaran optimal edamame, mencegah fluktuasi suhu yang dapat merusak kualitas seperti perubahan tekstur, warna, ataupun pertumbuhan bakteri bahaya. Selain itu, suhu yang stabil selama perjalanan juga membantu menjaga integritas nutrisi dalam edamame dan secara signifikan memperpanjang umur simpan yang telah diupayakan pada tahap sebelumnya, sekaligus dapat memastikan keamanan pangan dengan mengurangi risiko pertumbuhan patogen. Nah, lalu untuk selanjutnya dengan menerapkan ketiga tahapan ini secara disiplin, maka edamame dari kebun-kebun di Indonesia, terutama di Jember sebagai daerah potensial penghasil edamame, dapat dijamin kesegarannya, keamanannya, dan kualitasnya. Lalu edamame pun siap untuk dinikmati oleh konsumen di belahan manapun, baik di pasar lokal maupun pasar internasional. Ya baik, mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.